Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal The Grab atau GRT sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar itu dari @aprian05. Minta dibahas, Bang, bahas GRT. Kita akan lihat ya, hari ini GRT diperdagangkan di kisaran Rp1.950. Sedikit penurunan teman-teman setelah kenaikan yang cukup impulsif di perdagangan hari ini. The Grab ini merupakan protokol pengindeksan yang bergerak di jaringan daripada Ethereum yang mendukung banyak aplikasi DeFi dan juga ekosistem Web3. Jadi tugas dari The Grab ini adalah memaksimalkan ya, membuat indeks tentunya untuk jaringan-jaringan yang berbasiskan dengan DeFi yang sudah tersedia di Ethereum. Kalau kita mampir ke website resminya, ini merupakan sebuah uh, project berbasiskan AI dan juga big data. Kita bisa lihat bagaimana dari The Grab sendiri itu dia menunjang, sifatnya menunjang sebagai jaringan-jaringan yang sudah ada di blockchain Ethereum. Jadi mereka punya indeks network seperti Dodo itu masuk, kemudian Audius atau Audio juga masuk, Uniswap, AAV. Jadi ya kita akan coba klik ya yang di sini. Nah, jadi tujuannya dia itu untuk menggabungkan apa namanya, dikumpulin semuanya di dalam satu indeks, teman-teman. Oh, ini jaringan-jaringan apa namanya, proyek-proyek dari Ethereum itu kan banyak sekali ya. Kadang-kadang orang juga bingung gimana caranya mempelajari semua jaringan Ethereum ini. Salah satunya ya kita bisa dapetin informasinya itu di The Graph sendiri, teman-teman. Di sini kita bisa cek nih proyek-proyeknya mereka apa, terus statistik-statistiknya, karena dia kan berbasiskan dengan big data ya. Jadi kita bisa dapat informasi-informasinya ini melalui GRT. Jadi ini kita contoh pakai AAV, salah satu jaringan DeFi yang tersedia di Ethereum. Di sini kita bisa dapat data-data penting soal ya apa, misalkan kontributornya apa, kurator, playground. Nah ini teman-teman, value-value-nya siapa aja yang punya wallet transaksi itu semuanya ada di data-data GRT. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Karena dia memang fungsinya untuk mengumpulkan data. Jadi ada banyak proyek yang di sini kita nggak akan lihat satu persatu, teman-teman, tapi overall teman-teman mungkin udah dapat gambarannya. Nah, karena dia proyek berbasiskan AI juga, jadi ini membutuhkan yang namanya teknologi ya, teman-teman. Bagaimana teknologi AI itu akan menjadi salah satu yang juga cukup penting untuk kedepannya. Karena The Grab sendiri itu dia sering dapat sentimen-sentimen perihal AI. Dan ya untuk adopsinya sih sebenarnya belum terlalu gimana-gimana, teman-teman. Tapi kalau ke depan menurut saya AI akan menjadi salah satu yang paling terdepan, bisa dibilang sebagai salah salah satu teknologi ya. Jadi karena semuanya udah pakai AI ya kemungkinan project dari The Grab pun juga akan berkembang, teman-teman. Kalau dari Twitter, mereka lebih banyak saat ini mengintegrasikan project ini sama komunitas mereka. Mereka sering kali ngadain acara-acara gitu, teman-teman. Salah satunya ya acara Hacktown. Kemarin mereka ada Hacktown di ya di saya lupa di tempatnya di mana, tapi at the end mereka udah selesai sama Hacktownnya mereka, dan mereka tentunya kasih appreciate ya untuk komunitasnya yang udah join kemarin. Dan ini, oh, mereka ada kegiatan di Kanada, teman-teman, di Waterloo. Ini congratulations katanya untuk hackers yang berpartisipasi. Jadi tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya untuk mengembangkan komunitas bikin Hacktown itu ya tentunya untuk mencari bakat-bakat baru. Sekalian buat ngetes jaringan yang dimiliki oleh The Grab. Ini kurangnya di mana? Jadi mereka akan belajar dan juga berbenah dari sana juga, teman-teman. Jadi itu sih kebanyakan project dari The Grab belakangan, dia tidak ada kegiatan untuk kayak mengembangkan atau project upgrade apa gitu, belum ada, teman-teman. Jadi lebih lebih banyak kepada komunitas. Ya, jadi proyek-proyeknya lebih banyak sama meet up atau apapun itu yang sifatnya kegiatan community. Itu sih, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi Etherscan ya, di Etherscan ini kita bisa cek seperti apa transaksi yang terjadi dan juga bagaimana kondisi daripada holder dari The Grab. Kalau kita perhatikan, The Grab ini dia lebih banyak ada di token proxy sama di token lock, teman-teman. Kalau yang dari proxy-nya ini tentunya adalah ya ekosistem dari mereka ya.
governance-nya si The Grab itu posisinya masih dalam posisi yang cukup tinggi untuk kepemilikan walletnya sekitar 30%. Sementara itu untuk token yang di lock di The Grab itu ada sekitar hampir 11%, 10,99, dan dari jumlahnya ini terus mengalami penurunan. Berarti sudah ada distribusi barang yang terjadi, teman-teman. Lalu kalau kita lihat dari jumlah wallet ketiga itu ada dipegang oleh Binance sekitar 500 juta token ya, teman-teman. Ini jumlahnya terus naik, tapi belakangan itu ada sedikit gejolak naik turun ya. Jadi itu 500 juta yang sangat banyak. Terus juga ada lock up lagi. Jadi kesimpulannya sih kebanyakan The Grab ini masih dalam posisi di lock. Dan kalaupun dia masuk ke wallet-wallet pribadi itu ada yang ini teman-teman dengan kepemilikan ya cuma 1% aja dan terus sepertinya melakukan akumulasi terhadap token daripada The Grab. Jadi itu whales nomor 5 ini melakukan akumulasi. Kalau whales nomor 6 kita akan coba cek. Dia juga kurang lebih sama ya, masih pegang barangnya teman-teman. The Grab ini dia tidak punya supply maksimum, jadi unlimited. Tapi dia punya supply total yaitu sebanyak 10 miliar. Ya, 10 miliar koin dengan koin yang beredar sekitar 9 miliar. Sangat banyak, teman-teman. Tapi menurut saya ini masih masih menjadi satu leading koin AI ya. Kalau kita cek di sini kita pakai tag AI dan big data, teman-teman bisa menemukan di sini adalah koin-koin yang menjadi top dari project-project AI. The Grab masih jadi nomor satu, kedua ada Render, ketiga ada INJ, Agix, Oasis, Ocean Protocol, FET, dan kawan-kawan. Jadi The Grab masih jadi yang nomor satu untuk token basis data, big data, sama juga AI, teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Jadi tadi pagi itu harga The Grab naik lumayan signifikan sampai 20% karena memang kenaikan yang terjadi sudah terjadi sehari sebelumnya. The Grab udah naik sekitar berapa nih? 46% ya. Tapi kalau kita lihat sih memang dari sebelum-sebelumnya The Grab udah turun juga cukup jauh. Jadi kalau kemarin ada kenaikan, menurut saya itu hal yang wajar-wajar aja karena memang udah cukup lama turun, teman-teman. Kalau kita perhatikan The Grab ini dia punya level support terdekat saat ini ada di kisaran 0,13. Jadi posisinya sekarang udah lebih bagus daripada posisi sebelumnya di mana dia itu terus mengalami tekanan jual. The Grab sendiri volume perdagangannya naik lumayan signifikan dalam 2 hari terakhir. Smart money-nya pun juga sangat-sangat oke. Saya sendiri nggak tahu kenapa ini bisa naik kayak gini. Nggak, nggak ada sentimen apa, tiba-tiba harganya udah melonjak naik. Dan ya sekarang progresnya sepertinya sih masih dalam posisi mencoba untuk bangkit ya, karena gimana pun juga The Grab ini udah turun cukup lama, teman-teman. Jadi kenaikan yang terjadi itu ibaratnya kayak serpihan ya butiran kecil lah, teman-teman. Belum benar-benar totally bullish, tapi harus diapresiasi kenaikan yang terjadi lumayan bagus dan volume perdagangannya pun juga lumayan oke dalam beberapa waktu. Volume smart money pun juga ada sedikit kenaikan di market. Ya semoga lah bisa recover lagi harganya untuk koin seperti The Grab ini, koin-koin berbasiskan dengan AI, karena mungkin peluangnya masih akan sangat-sangat terbuka untuk kedepannya. Lalu untuk pergerakannya kalau kita perhatikan dari The Grab sendiri dia sebenarnya udah ada sedikit tanda positif tadi pagi. Tapi sayang sekali ternyata selling pressure masih cukup tinggi, membuat harga The Grab justru malah terkoreksi dan turun balik. Berarti di sini ada fake out yang terjadi, teman-teman. Kita belum menemukan konfirmasi sebuah kenaikan yang cukup impulsif, yang cukup meyakinkan terhadap pergerakan dari The Grab. So far dia masih bergerak di dalam sebuah channel ini ya karena dia tadi fake out aja dan sekarang arahnya ya mungkin kita akan melihat sebuah koreksi dulu ya untuk jangka waktu pendek. Kita coba cek dia di time frame 4 jam. Jadi ini adalah fake out yang terjadi, teman-teman. Udah bagus padahal dia naik ke 0,14. Ternyata tiba-tiba penjualannya cukup tinggi ya. Selling pressure cukup tinggi masuk dan akhirnya bikin harga The Grab justru malah terkoreksi. Dan sekarang ya karena dia udah masuk lagi turun balik ke level supportnya, saya melihat ini potensinya mungkin akan sideways cenderung korektif dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau andai kata hari ini dia bisa menguat kembali menembus dan juga closing di kisaran harga 0,14, itu bisa menjadi sentimen yang bagus buat
buat The Grab karena dia sudah bisa dibilang konfirmasi untuk keluar dari yang namanya pola descending channel, teman-teman. Kita lihat aja closing time frame daily besok itu ada di mana. Apakah The Grab masih bisa bertahan di atas 0,14 atau justru malah di bawah? Kalau di bawah ya mungkin pergerakannya akan cenderung korektif, sideways cenderung korektif. Tapi kalau bisa di atas 0,14 itu arahnya udah bagus lagi nih. Udah mulai dalam tren-tren bullish. Sementara sih dominasi Bitcoin masih yang pegang ya, teman-teman. BTC dominance sempat drop, tapi saya rasa masih akan potensi buat naik lagi. Jadi mungkin untuk altcoin rasanya agak bakalan ketekan juga nih, karena posisi Bitcoin yang memang masih mendominasi untuk sekarang. Jadi itu sih buat The Grab, proyeknya masih bagus, jalan-jalan aja. Dan untuk pergerakan harga juga sometimes menarik ya, sometimes dia nge-pump tapi nggak berlangsung lama, ya koreksi lagi kayak 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 tadi pagi, teman-teman. Oke gitu aja. Kalau saya sih masih tetap hold ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu posisi saya gimana, saya tuh udah posting di komunitas kita di Telegram. Memang kita nggak bisa sharing di YouTube karena ya gimana caranya sharing kalau teman-teman ada yang nanya. Cuman ya kalau portofolio saya, portofolio ini ya teman-teman, saya punya kepemilikan The Grab dan ya GRT itu ada 31%. Paling gede sih memang Ethereum, Matic 22% aja. Jadi itu so far udah mulai sedikit recover dengan sedikit kenaikan tadi ya lumayan, udah ada pembaikan arah, pembaikan portfolio lah teman-teman. Meskipun sebenarnya saya masih akan tetap hold sampai next bull run. Jadi gitu aja buat The Grab, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.